warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Presiden Joko Widodo itu mengulang-ulang terus narasi jangan sampai salah memilih presiden. Narasi itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, pidato-pidato resmi maupun ketika dia berbicara kepada para relawannya. Narasi itu kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri groundbreaking proyek pembangunan pabrik foil tembaga Hiliang Nova Material Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, Jawa Timur. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Untuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai yang kami cintai, sering sudah saya sampaikan pemimpin yang akan datang sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini insya Allah akan melompat menjadi negara maju. Kalau keliru seperti negara-negara di Amerika Latin tahun 1960-an, 1970-an, sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai sekarang masih menjadi negara berkembang dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin negara kita menjadi negara maju. Ini mungkin untuk para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para kiai yang kami cintai. Sudah saya sampaikan, oleh sebab itu pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat menjadi negara maju. Kalau keliru, itu seperti negara-negara di Amerika Latin. Tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai sekarang masih menjadi negara berkembang. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin negara kita ini menjadi negara maju. Beberapa hari sebelumnya Jokowi juga menyampaikan narasi yang sama dengan kemasan sedikit berbeda. Ketika berbicara di depan para relawan GK Center Galang Keberlanjutan hari Sabtu kemarin ya, Jokowi mengingatkan jika salah memilih pemimpin bisa mengubah situasi yang normal menjadi abnormal. Sehari kemudian ketika hadir dalam peringatan 1 Dasawarsa Relawan Bara JP, Joko Widodo kembali mengulang pernyataannya. Saya wanti-wanti di mana-mana dalam ketidakpastian global masih menyelimuti dunia. Para ahli, para pakar menyampaikan bisa 5-10 tahun yang akan datang akan masih belum bisa dipulihkan. Nah, karena itu kemudian Presiden Joko Widodo mengingatkan agar jangan sampai salah memilih presiden. Saya pikir Anda ya seperti saya ya pasti bertanya-tanya, mengapa narasi itu kok diulang-ulang terus oleh Presiden Jokowi bahkan dengan frekuensi yang sangat tinggi, bahkan menurut saya ini terkesan too much ya, berlebihan. Dalam strategi propaganda itu sudah sangat populer jargon kebohongan yang diulang-ulang itu akan jadi kebenaran, apalagi kalau kebenaran yang diulang-ulang. Tapi formula itu saya kira juga ada takarannya dan kapan harus kita menyampaikannya serta dalam kondisi apa bisa disampaikan. Jadi tidak di semua kesempatan juga disampaikan hal yang sama terus berulang-ulang. Karena kalau terlalu berlebihan, apalagi tidak disertai elaborasi yang memadai, dan kemudian basis argumentasi yang kuat, ini bisa menjadi blunder dan bahkan bumerang yang menyerang Pak Joko Widodo sendiri. Apalagi kan kita tahu ya sekarang itu mungkin waktu itu kebohongan yang terus diulang-ulang itu dalam situasi ketika ini doktrin dari Hitler ya, propaganda Hitler bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu terus itu akan menjadi kebenaran. Itu kan pada waktu itu kontra narasinya saya kira tidak segencar sekarang ya. Kalau sekarang ini kontra narasinya bahkan mungkin jauh lebih kuat dan lebih banyak yang menyuarakan ketimbang yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Siapa yang dimaksud pemimpin yang salah itu? Saya pikir kita semua sudah maklum bahwa jelas yang dimaksud itu adalah Anies Baswedan. Nah, di situ saya kira letak kesalahannya Presiden Joko Widodo. Dia memberi label Anies sebagai pemimpin yang salah
dan jangan sampai dipilih, itu tidak disertai dengan elaborasi dan basis argumentasi yang kuat seperti yang saya sebutkan tadi. Presiden Joko Widodo kan ini selalu menggunakan situasi geopolitik global ini sebagai justifikasi, yang kata dia dampaknya krisis global ini berdampak serius terhadap ekonomi dunia. Artinya itu juga terjadi pada Indonesia. Karena itu, kata Presiden Jokowi, harus memilih pemimpin yang paham dan punya kemampuan memahami dan juga beradaptasi dalam pergaulan global. Soal ini justru menjadi, saya kira ini titik lemah dari Presiden Jokowi. Kenapa isu ini yang justru dipilih ya? Kan sudah menjadi rahasia umum kalau Presiden Jokowi ini adalah pemimpin yang introvert, ya, pemimpin yang tidak suka untuk hadir dalam komunitas-komunitas internasional. Salah satu yang saya kira menjadi catatan banyak orang dan banyak catatan media itu kan selama 5 tahun periode pertama kepemimpinannya itu Presiden Jokowi tidak pernah hadir dalam sidang umum PBB, ya, General Assembly di sidang umum PBB, dan selalu dia mewakilkannya kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Bahkan Yusuf Kala sampai mengeluh kenapa, karena kalau yang menyampaikan sambutan itu Wakil Presiden, maka ya gilirannya itu paling belakangan, karena memang di PBB itu pidato itu berdasarkan negara-negaranya dan kemudian juga berdasarkan kepala negaranya. Jadi walaupun Indonesia misalnya negara besar, misalnya kalah dengan negara-negara kecil seperti Fiji, Vanuatu dan sebagainya, tetapi kalau yang bicara itu adalah Perdana Menteri, Presiden atau kepala pemerintahannya, ya dia akan tetap dapat giliran pertama. Sementara kalau Wakil Presiden yang bicara akan dapat giliran berikutnya, dan biasanya kalau sudah giliran berikutnya itu ya tidak dapat atensi yang cukup karena mungkin saja orang sudah kelelahan, mereka sudah meninggalkan ruangan karena dianggap mereka ingin mendengarkan pidato-pidato dari presiden itu sudah selesai begitu. Nah, ini kan kita mencatat memang Presiden Jokowi akhirnya itu juga menyampaikan pidato di PBB itu, tetapi itu ya pada tahun 2020 seingat saya ya, atau 2021 ketika pandemi. Pada waktu itu sidang umum tidak dilaksanakan secara offline, tetapi secara online. Itu pun para kepala negara ini menyampaikan pidatonya dengan merekam pidatonya terlebih dahulu dan kemudian baru diputar pada saat gilirannya. Nah, pada saat itulah Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya di depan sidang umum PBB. Tentu itu Presiden tidak perlu datang ke New York, tapi Presiden hanya ada di Jakarta dan membuat rekaman, dan kemudian rekamannya itu yang diputar. Beda kan? Padahal kalau dalam pertemuan-pertemuan multilateral yang besar seperti PBB itu kan biasanya para kepala negara, kepala pemerintahan itu bisa saling bertemu, terlibat dalam pembicaraan informal, dan kemudian menjalin kerjasama, dan dari situ itu nanti bisa di follow up dengan pertemuan-pertemuan yang lebih formal dan kerjasama bisa terlaksana gitu. Tapi tanpa pernah hadir begitu ya, saya kira Presiden Jokowi ini memang bukan seorang kepala negara yang dikenal di komunitas internasional. Benar bahwa Presiden Joko Widodo itu hadir juga dalam beberapa pertemuan multilateral, tapi yang terbatas seperti misalnya G20, karena Indonesia itu pernah menjadi ketua G20, dan itu dari G20 itu kan ada negara G7 gitu ya. G7 itu negara paling kaya di dunia. Mereka semua anggota G7 ini juga menjadi anggota G20, dan biasanya Presiden Jokowi juga diundang hadir gitu ya. Tapi soal jadi ketua G20 itu juga cuma soal giliran berdasarkan arisan kan. Kemudian kita ingat pada waktu itu diklaim oleh para buzzer, bahkan juga diklaim oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa Indonesia itu dalam puncak kepemimpinan global. Itu sih bukan kepemimpinan global, itu hanya berdasarkan arisan, karena setelah arisannya selesai ya gilirannya menjadi negara berikutnya gitu ya. Ini yang saya kira sering misleading, dan itu terlalu dibangga-banggakan, padahal sebenarnya realitasnya tidak seperti itu ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan kalau Presiden Jokowi menggunakan itu tadi dengan justifikasinya bahwa seorang pemimpin yang harus punya kemampuan dan memahami geopolitik global, saya kira ya Pak Jokowi itu justru malah membuat orang jadi membanding-bandingkan dia sendiri dengan Anies Baswedan. Dan saya kira kelasnya ini, meskipun Anies Baswedan belum pernah jadi presiden, tapi kalau dalam forum-forum internasional jelas sekali kehadiran Anies itu sangat berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Dia bisa dengan rileks menyampaikan gagasannya, dan kemudian dia bisa mingle berbicara
santai dalam one on one begitu di luar acara yang formal. Bagaimana dengan kinerja? Tentu tidak tepat kalau membandingkan kinerja Anies Baswedan dengan Pak Jokowi ya, karena yang satu gubernur, kepala daerah, yang satu adalah presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Namun bila kita tadi menggunakan parameter yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemimpin yang akan datang itu harus paham geopolitik global, ini pernyataan dari Presiden Jokowi ini jelas menghantam Ganjar Pranowo ya. Ini salah satu calon presiden yang sebelum diambil alih oleh PDIP itu digadang-gadang oleh Pak Jokowi menjadi penerusnya. Karena kan saya kira kalau kita bandingkan misalnya antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan dalam soal pergaulan dunia internasional pasti ya kalah jauh Ganjar Pranowo. Mungkin yang bisa bersaing itu ya Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto ya. Dan kalau kemudian membandingkan kinerja tentu sangat jauh juga ya kinerja antara Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah yang sangat banyak catatan-catatan kelemahan di Jawa Tengah dibandingkan dengan Anies Baswedan yang tercatat sebagai salah satu gubernur yang tersukses di Jakarta. Jadi ini juga bisa jadi bumerang bukan hanya pada Pak Joko Widodo sendiri, tapi juga pada orang yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden, yakni Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana dengan kinerja Presiden Jokowi sendiri? Yang paling menonjol dari Presiden Jokowi itu kalau Anda mau highlight, saya kira dia membuat utang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Utang pemerintah saat ini tembus 7.800 triliun dan diperkirakan ketika nanti Presiden Jokowi itu mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 itu utangnya tembus sampai 10.000 triliun, bahkan ada yang estimasi ekstrim itu sampai 11 triliun. Benar bahwa Presiden Joko Widodo itu dikenal sebagai orang atau presiden yang banyak membangun infrastruktur. Tetapi kan kemudian kita lihat banyak sekali infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu tanpa perencanaan yang baik dan dampaknya mangkrak. Dan kalau infrastrukturnya mangkrak, ini kan juga akan jadi beban dari pemerintah atau presiden berikutnya. Presiden Jokowi juga selalu menyebutnya ketika itu satu rangkaian saya kira ketika menyatakan jangan salah memilih presiden itu selalu kemudian ingin menjadi negara maju dan salah satu faktornya adalah menyebut bonus demografi itu sebagai momentum lompat menjadi negara maju dan presiden menyatakan tinggal 13 tahun lagi nih kalau salah nanti memilih pemimpin tahun 2004, 2009 dan tahun 3004 itu ya dampaknya kita batal menjadi negara maju. Namun bagaimana kita akan menjadi negara maju ya kalau bonus demografinya tadi yang jadi dibanggakan itu ternyata kalau kita breakdown angkanya sangat menyedihkan. Misalnya kita lihat dari standar IQ-nya saja ya. Indonesia itu termasuk sekarang ini, jangankan ngomong dunia, itu di Asia Tenggara saja itu termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Dari 11 negara di Asia Tenggara itu, Indonesia itu hanya unggul sedikit dengan dibandingkan Timur-Timur yang berasal dari tempat rendah. Tapi ini klaster yang paling rendah. IQ-nya itu berkisar sekitar 70 saja. Kita itu yang menyedihkan itu ternyata ya soal standar IQ-nya di Asia Tenggara ini saja berada di bawah Laos, Filipina, Brunei, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan juga Singapura. Singapura berada di peringkat teratas dan kemudian diikuti oleh Kamboja. Bayangkan Kamboja, negara miskin, yang dilanda perang saudara itu saja standar IQ-nya, tingkat IQ-nya warganya itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dan ini saya kira modal, kalau terjadi ada bonus demografi, itulah modal yang sangat utama buat sebuah bangsa. Nah, itu baru dari sisi IQ saja. Nah, angka berikutnya yang saya kira juga menjadi standar apakah bonus demografi itu berkah atau musibah, itu adalah angka stunting Indonesia. Itu yang menjadi negara dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara ini dibandingkan negara-negara lain. Dan lagi-lagi kita itu hanya lebih rendah sedikit di bawah Timur-Timur. Selalu kok jadi benchmarknya Timur-Timur ya. Kalau IQ itu semakin tinggi semakin bagus, ya artinya semakin rendah semakin berat, semakin dungu. Sementara kalau prevalensi stunting itu semakin tinggi, ya semakin kita tahu dengan stunting itu kan mau nggak mau satu fisiknya juga tidak bagus dan kemudian juga perkembangan otaknya tidak bagus dan itu pasti dampaknya juga kepada IQ tadi. Dalam prevalensi stunting ini Indonesia itu kalah jauh dengan negara miskin seperti Laos, Kamboja, bahkan Myanmar. Jadi bagaimana kita masih mau bicara soal bonus demografi? Dengan angka stunting yang tinggi, standar IQ yang rendah, bonus demografi yang dibangga-banggakan Presiden Joko Widodo itu hanya akan menjadi beban, ya, bukan modal untuk membuat lompatan menjadi negara maju seperti yang selalu dibangga-banggakan oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo juga selalu membangga-banggakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kelompok negara upper middle income dan tinggal membuat sebuah lompatan menjadi negara dengan high income country. Faktanya Indonesia sekarang ini turun dari negara upper middle income itu menjadi lower middle income. Jadi dari menengah atas pendapatannya menjadi menengah bawah atasannya. Ini memang ada justifikasi karena pandemi yang menjadi penyebab itu. Tapi faktanya memang seperti itu bahwa kita turun dari upper middle income menjadi lower middle income. Belum lagi kalau kita bicara yang lain-lain yang mendorong sebuah negara itu bisa menjadi negara maju, antara lain soal persepsi korupsi yang juga terus menurun ya. Karena ini persepsi korupsi ini dampak ikutannya besar sekali, termasuk juga soal bagaimana nanti investasi di Indonesia. Karena kalau sebuah negara korup, saya kira ini akan dihindari oleh para investor. Jadi klaim bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur yang benar, kemudian nanti seperti dikatakan oleh Pak Luhut bahwa udahlah presiden yang akan datang itu nggak usah macam-macam, tidak usah aneh-aneh, tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu saya kira hanya klaim kosong saja. Banyak yang sekarang itu malah mengolok-olok bahwa peringatan Presiden Joko Widodo agar jangan salah memilih pemimpin itu sebenarnya berkaca pada pengalaman dirinya sendiri ya, pengalaman pribadinya. Itu jangan terulang lagi, jangan rakyat Indonesia kembali mengulang kesalahan memilih presiden seperti Presiden Jokowi. Begitu yang banyak diolok-oloknya di media sosial. Dengan beberapa indikator itu saja, narasi jangan salah pilih presiden yang terus digelontorkan, diulang-ulang oleh Presiden Joko Widodo itu sekarang ini menjadi blunder dan bumerang. Hal-hal yang mendowngrade Anies itu malah dengan indikator yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi soal pentingnya seorang presiden memahami geopolitik global itu malah semakin menaikkan posisi tawar dari Anies Baswedan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dengan strategi kampanye Presiden Jokowi yang menggunakan key message jangan salah pilih presiden? Saya menduga keras ini merupakan wujud alam bawah sadar dari Presiden Jokowi yang ketakutan bilang Anies sampai terpilih menjadi presiden. Saya kira nggak mungkin kalau ini disiapkan oleh timnya, strategi kampanyenya itu digunakan sebagai key message untuk mendowngrade Anies, karena faktanya itu salah gitu ya. Dan terbukti bahwa ya Anies itu yang jelas itu sekarang menjadi antitesa di Presiden Jokowi di Jakarta, dan nanti kalau terpilih itu akan menjadi antitesa Presiden Joko Widodo. Itu saya kira yang menjadi dasar mengapa kemudian Presiden Jokowi itu seperti seorang ketakutan yang terus mengulang-ulang narasi soal jangan sampai memilih calon presiden yang salah gitu ya, memilih presiden yang salah. Nah, kemudian pasti juga ada pertanyaan ikutannya dong. Pertanyaan ikutannya itu mengapa kok Presiden Joko Widodo masih ketakutan dengan Anies Baswedan? Bukankah dia ini sekarang sudah membuat berbagai ranjau ya untuk menghadang pencapresan Anies Baswedan? Ini pokoknya jangan sampai Anies Baswedan bisa jadi calon presiden. Mulai dari Formula E yang ini langsung menyasar personalnya, kemudian cara berupa pembajakan Partai Demokrat yang ini cara untuk menghalangi dia agar tidak terpenuhi presidensial threshold 20%, dan berbagai manuver lainnya. Kelihatannya semua skenario yang disiapkan oleh Presiden Jokowi dan timnya itu tidak terlalu mulus, dan ada tanda-tanda peluang keberhasilannya itu semakin kecil ya, bahkan justru peluang gagalnya itu lebih besar. Karena muncul perlawanan yang kuat itu bukan hanya berdasarkan dari oposisi, tapi juga dari kubu-kubu internal yang selama ini menjadi pendukung pemerintah sendiri. Salah satu contoh yang paling mencolok tentu saja adalah keputusan Nasdem, partai pendukung pemerintah, yang malah menjadi deklarator paling awal Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan belakangan ini kan ada kesan juga yang sangat kuat ya, Presiden Jokowi itu sudah mulai pecah kongsi dengan Ibu Megawati. Dan pertemuan yang terakhir itu pertemuan antara Puan dengan AHY itu, saya kira itu menunjukkan satu sikap dari Ibu Megawati yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin menghalangi Anies Baswedan gitu, karena tercermin dari pernyataan Puan bahwa mereka saling menghormati. Puan berada di koalisinya PDIP dengan P3 mengusung Ganjar Pranowo, sementara AHY berada di kubu yang berseberangan dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem dan PKS itu mengusung Anies Baswedan. Nah, dari sini saya kira memang ada cara yang berpikir yang linier dari Ibu Megawati, tetap saja menghalang-halangi niat Presiden Jokowi mulai dari 3 periode, kemudian juga menunda pemilu, dan sekarang ini kelihatannya skenario untuk menghalang-halangi Anies Baswedan apapun caranya
itu juga bakal berhadapan dengan Ibu Megawati. Karena itu, makanya kemudian Presiden Jokowi harus membuat skenario baru untuk menghadang Anies Baswedan. Caranya seperti tadi tuh, mengulang-ulang narasi, jangan salah memilih presiden, karena kalau salah memilih presiden dampaknya akan sangat fatal bagi bangsa ini. Sayangnya, seperti saya sebut sekali lagi, itu tidak disertai dengan elaborasi yang mencukupi dan basis argumentasi yang kuat. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.